Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bianshop. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpan username ya. Nah, di username ini nantinya ketika kita menyimpan data, kita tambahkan username. Jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan penyimpanan ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini ini sudah ada contoh data ya. Ini contoh data yang pada video-video sebelumnya juga inilah yang saya buat tutorialnya. Oke, misalkan di sini saya tambahkan lagi username. Nah ya. Jadi nanti username-nya akan tersimpan di kolom G ini ya, kalau kita melakukan penginputan atau penyimpanan seperti itu. Oke, ini sudah saya tambahkan ya di kolom ini. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba kita jalankan dulu. Oke, kita jalankannya itu dari depan sini ya. Oke, data karyawan. Nah, misalkan kita input ya, kita tes nih, input. Nah, ini contoh saja ya, kita simpan. Nah, misalkan seperti ini ya, ini kan berhasil, tetapi belum menyimpan username-nya. Kita coba lihat ya. Nah, ini data yang terakhir K021 itu tidak menyimpan username ya, seperti ini mungkin juga punya teman-teman. Kita akan menyimpan username. Oke, nah masuk ke form login-nya. Double klik di bagian login. Nah, inilah coding login itu ya, ini coding login itu. Tapi sebelum kita menyimpan datanya, kita harus membuat sebuah variabel public ya. Ingat, variabel public. Variabel public itu letaknya di modul ya. Oke, artinya ini kita buat sebuah modul baru ya. Kita buat modul baru di sini, new modul ya, modul. Oke. Nah, ini dia variabel public. Biasanya kita membuat dengan awalan dim. Nah, karena dim ini dia privat ya, tidak bersifat public. Misalkan kalau teman-teman membuatnya itu di form 1 dim, coba kita cek adakah di sini contohnya. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Nah, contohnya itu ini ya. Ini dimnya ini di dalam privat sub ya. Nah, kalau dim yang seperti ini artinya dia privatnya hanya bagian privat sub ini saja ya, sampai ke sini. Nah, kalau kita sudah masukin ke dalam bersih ini ya, ini tidak terbaca lagi ya. Tapi kalau kita buat dimnya seperti di atas, ini dia. Nah, ini privatnya untuk satu form ya. Kalau paling atas itu untuk satu form ya. Ini paling atas ini artinya untuk satu form ini kita bisa gunakan mau di dalam privat sub manapun. Tapi kalau dia dim seperti ini, jadi variabelnya itu hanya digunakan di dalam privat sub tertentu ya. Nah, sekarang kita gunakan public. Kalau sudah buatnya di dalam modul, kemudian diawali dengan public pembuatan variabelnya, semua form ya, semua form di dalam satu project itu bisa menggunakan variabel ini yang akan kita buat. Misalkan di sini kita mau buat user simpan, misalnya seperti itu, string ya. Oke, nah user simpan ini bisa digunakan di seluruh form ya. Ingat, bisa digunakan di seluruh form kalau dia gunakan public. Sebagai bukti, kita coba di user form 1. Nah, ini bukti. Oke, terserah teman-teman mau ketik di mana. Ini cuma contoh saja ya. Nama variabelnya tadi adalah user form, user s ya.
Nah, kalau misalkan kita ketik seperti ini saja, teman-teman tekan kontrol kemudian space atau spasi, kontrol spasi ya, kontrol spasi. Nah, dia muncul ya, nih user simpan. Nah, ini tandanya bisa digunakan ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, contoh dim no urut ya. Oke, kita buat no, kemudian kontrol spasi. Nah, dia ada no urut, itu tandanya bisa digunakan. Kita coba di bagian bersih no urut, kontrol space. Nah, tidak ada kan no urutnya seperti itu ya, karena dim no urut hanya berada di peripasap command button 1 klik ya, artinya hanya bisa digunakan di sini. Berbeda dengan dim yang di atas tadi, ini seperti mulai batas ya. Kita bisa ketikkan di bagian manapun ya, di bagian manapun, misalkan mulai ya, mu kontrol spasi. Nah, dia muncul ya. Itu artinya variabelnya bisa digunakan. Oke ya. Oke, mungkin saya rasa teman-teman sudah paham penggunaan public di bagian modul. Ini gunanya ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke form login. Kita sudah membuat variabel public ya, user simpan. Kita ke bagian login. Kemudian klik double klik di bagian tombol login. Ya, di sini. Nah, teman-teman yang sudah paham dengan membuat login ya, walaupun mungkin codingnya berbeda, ada cara lain, ya terserah. Oke, jadi di sini saya jelaskan kembali sedikit ya. Di sini, nah ini kita mencari dulu usernya, ini dia ya, berdasarkan ini dia akan mencari user ya, berdasarkan ketikan di text box 1. Text box 1 itu adalah untuk mengetik username. Oke, jika datanya ada, ya, jika datanya ada, maka dia akan membaca ke sini. Kalau datanya tidak ada, silakan cek username. Oke, benar ya. Nah, kemudian kalau datanya ada, kemudian di sini cek lagi text box atau passwordnya itu, ya, passwordnya itu dicek lagi di sini, dicek ya. Nah, kalau passwordnya ditemukan, maka ini perintahnya. Kalau tidak ditemukan, maka password salah. Oke, itu sekilas ya. Nah, pas ini dia pas dapat dari variabel ini ya, dia sudah mengecek. Artinya kita bisa tambahkan yang tadi user apa ya? Nah, user simpan. Oke, sama dengan text box 1. Oke, seperti ini ya. Jadi meletak user simpan ini posisinya adalah kalau usernya sudah ditemukan atau usernya itu memang ada ya. Jangan teman-teman letak di bagian sini ya. Kalau ini kan usernya itu tidak ditemukan. Jadi di sini adalah user yang pasti ada ya, di bagian ini. Oke, kita letakin ini ya. Nah, text box 1 ini adalah ini ya, username, ini text box 1. Oke, ketika kita mengetik kemudian kita klik tombol login ya, seperti itu. Kalau kita jalankan, maka dia akan menyimpan username di dalam variabel user simpan. Oke, di dalam variabel user simpan. Saya ingatkan lagi, variabel itu bebas namanya, terserah ya. Tapi teman-teman harus mengingat variabel yang lain apakah ada yang menggunakan user simpan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai bentrok yang penggunaan variabel, karena ini adalah variabel public. Jadi ingat teman-teman, harus gunakanlah variabel yang unik, yang kira-kira memang tidak ada yang sama ya. Mungkin kalau masih sedikit codingnya, teman-teman mungkin masih ingat variabel yang teman-teman gunakan. Kalau sudah formnya sudah banyak, bisa saja variabel itu bentrok ya. Maka gunakanlah variabel ciri khas teman-teman yang bisa teman-teman ingat variabel itu gunanya untuk apa. Oke, langsung saja ya. Ini sudah kita buat user simpan text box 1. Oke, nah tadi saya mencontohkan untuk menyimpan atau input data karyawan ya. Input data karyawan yang mana
username akan disimpan di kolom G ya. Oke, kolom G ini adalah kolom ke-7 ya, kolom ke-7. Oke, double klik di bagian tombol simpan. Nah ya, ini dia. Ini adalah bagian edit data dan ini adalah bagian simpan data. Artinya kodenya ditambah di bagian sini ya. Biar cepet kita copy kan gitu ya. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini dia. Tinggal kita ganti kolom ke-7 untuk menyimpan username. Username tadi kita simpan di dalam variabel user simpan. Oke, seperti ini saja ya. Kita coba apakah benar. Mulai dari login ya. Oke, kita jalankan. Admin, username-nya admin. Data karyawan. Saya coba ya. Ingat ini ya, ID karyawan K022. Oke, saya simpan. Nah, kita coba lihat datanya. Oke, semoga tersimpan. Nah, ini dia ya, admin. Oke, kita bisa gunakan yang lain, misalkan akses, passwordnya juga kemungkinan akses. Saya lupa karena sudah lama tidak buka. Oke, kita coba lagi ya. Akses data karyawan. Oke, data jabatannya mati. User akses. Oke, ini percobaan kita ya. Kita simpan. Oke, tersimpan. Kita cek datanya. Mana dia? Nah, ini dia ya. Oke, username-nya sudah tersimpan. Oke, cukup simpel cara menyimpan username ya. Semoga bermanfaat.